Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nur Istiqomah dari Prodi D3 Refraksi Optisi Universitas Widya Husada Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia dengan tema Bahasa Indonesia di Lingkungan Masyarakat dengan studi kasus pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Belakang, bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan sesama manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Kata gaul bisa diartikan sebagai anak lebay, di mana anak-anak tersebut sering didefinisikan sebagai anak berkelakuan tidak biasa atau dapat disebut berlebihan atau norak. Bahasa gaul atau alay dapat berkembang karena beberapa faktor, seperti media sosial, televisi, dan dapat juga karena faktor lingkungan. Banyak remaja yang mengekspresikan bahasa gaul melalui media sosial. Oleh karena itu, bahasa gaul berkembang dengan cepat. Tujuan: makalah ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan 1. Pengertian bahasa, 2. Fungsi bahasa, 3. Pengertian bahasa gaul, dan 4. Struktur bahasa gaul. Fungsi bahasa. Secara umum ada 5 fungsi utama bahasa, yaitu fungsi informasi, fungsi estetika, fungsi ekspresif, fungsi petik, dan juga fungsi direktif. Semua bahasa di dunia bergantung oleh sejumlah faktor, seperti latar belakang sosial, sikap, dan tradisi. Bahasa selalu terkait dengan situasi di mana ia digunakan. Setiap orang memiliki latar belakang sosial tertentu, dan inilah yang menentukan bahasa seseorang. Pengertian bahasa gaul. Bahasa gaul merupakan salah satu cabang dari bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk pergaulan. Istilah ini mulai muncul pada akhir tahun 1980-an. Bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Ciri-ciri bahasa gaul. 1. Kosakata khas. Aku menjadi gua dan gue. Kamu menjadi elu, lo, dan elo. 2. Penghilangan huruf atau fenom awal. Memang menjadi emang, saja menjadi aja. 3. Penghilangan huruf H. Bohong menjadi bohong, hangat menjadi angat. 4. Pemendekan kata atau kontraksi dari kata atau frasa yang panjang. Bagaimana menjadi gimana, begitu menjadi gitu. Studi kasus pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. 1. Eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. 2. Menurunnya derajat bahasa Indonesia. 3. Menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Faktor-faktor maraknya bahasa gaul di kalangan remaja. 1. Karena pengaruh lingkungan. 2. Adanya bahasa gaul ditandai dengan menjamurnya internet dan situs-situs jejaring sosial yang berdampak signifikan terhadap kondisi lingkungan. 3. Peran media elektronik, dan media cetak. Dampak dari penggunaan bahasa gaul. Dampak positif. Dampak positif dengan digunakan bahasa gaul dapat menjadikan remaja lebih kreatif, asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikan yang tepat. Dampak negatif. Penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit pengguna bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah atau di tempat kerja, kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Karena tidak semua orang mengerti akan maksud dari kata-kata gaul tersebut. Penutup. Kesimpulan. Dari keterangan di atas mengenai pudarnya penggunaan bahasa Indonesia oleh bahasa gaul di kalangan remaja, dapat diambil kesimpulan bahwa banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa gaul, singkatan-singkatan dalam komunikasinya sehari-hari adalah penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Kurangnya kesadaran untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri akan berdampak lunturnya atau hilangnya bahasa Indonesia dalam pemakaiannya dalam masyarakat, terutama di kalangan remaja. Saran, kita boleh menggunakan bahasa gaul asalkan jangan sampai berlebihan dalam penggunaannya, karena bahasa gaul dapat mengganggu perkembangan bahasa Indonesia di kalangan remaja, dan hendaknya melakukan pemahaman yang mendalam terhadap pengaruh bahasa gaul, serta mulailah dari diri kita sendiri untuk membudayakan bahasa Indonesia dan meningkatkan kembali eksistensi di kalangan remaja. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan
dan lambang dari identitas nasional, yang kedudukannya tercantum dalam Sumpah Pemuda dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.